Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my dear student. How are you today? I hope all of you have a good condition and you are ready to join this lesson. Okay, today we will have a new theme on our learning. Hari ini kita akan ada materi baru untuk pembelajaran kita. Let's prepare your note, pen, dictionary before you join it. Silakan siapkan catatan, pulpen, kamus sebelum kamu mengikuti pembelajaran berikut ini. Okay, it is on chapter 4, the title How to Make T-shirt. How to make T-shirt. Kalau Anda mendengar kata T-shirt, bayangan Anda pasti teruju pada food. Ya, I'm sure T-shirt. It is kind of food. Ya, ini sejenis makanan penutup gitu. Oke, how to make t-shirt. Bagaimana sih cara kita untuk membuat t-shirt? Oke, dari picture di situ someone garnish her cakes ya. Ada seseorang yang sedang menghiasi kuenya. So, what will we learn? Apa sih yang akan kita pelajari? What's on this chapter? Apa yang ada dalam unit ini? The first, we will identifying the function of a procedural text. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi fungsi dari sebuah teks prosedur. Sekali lagi ya, identifying the function of a procedural text, mengidentifikasi fungsi dari teks prosedur. Kemudian berikutnya, yang kedua, we will also identifying the part of a procedural text. Kita akan mengidentifikasi bagian-bagian dari sebuah teks prosedur. And then the last one, at the end of this material, making a procedural text. Making a procedural text. Jadi membuat teks prosedur. Apa bisa membuat teks prosedur? Yakin, sure, be sure, you can do it. Nah, Anda nanti akan bisa untuk melakukannya, untuk membuat teks prosedur. Oke, berikutnya, the next slide. What is procedural text? Apa sih teks procedure itu? Oke, mari kita lihat. Procedural text is used to explain. Sebuah teks prosedur itu digunakan untuk menjelaskan or to tell how people make, atau di sini ya, menceritakan how people, bagaimana seseorang membuat or do something step by step, atau melakukan sesuatu tahap demi tahap. Saya ulang lagi, sebuah teks prosedur digunakan untuk menjelaskan atau untuk menceritakan bagaimana seseorang membuat atau melakukan sesuatu tahap demi tahap. Okay, student? Are you with me? And then, the generic structure of a procedural text. The generic structure of a procedural text. Struktur generiknya, ya, generic structure-nya dari sebuah teks prosedur itu apa? Kita lihat di sini ya. Ada aim, or goal, or title. Pasti nanti dalam sebuah teks prosedur itu, kalian mesti akan menemukan yang namanya tujuan atau goal dari teks tersebut. Bisa berupa judulnya, itu bisa tertulis langsung atau mungkin tersirat dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam tahapan-tahapan yang ada. Yang kedua, ingredient or material. Ada bahan-bahan, ingredient, bahan bumbu, material, bahan-bahan ya, materi yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. And then the third step, ada tahapan-tahapan, cara, langkah-langkahnya. Sekali lagi, bagian-bagian dari teks prosedur, generic structure-nya, ada aim or goal or title, tujuan. And then B, ingredient or material. Di sini nanti disebutkan akan bumbu atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, yang C, steps. Ada tahapan-tahapan. Okay. And then
Language feature of procedure text. Ciri bahasa dalam sebuah teks prosedur. Ciri kebahasaannya seperti apa? Apakah sama dengan teks-teks yang lain? Mari kita lihat. Oh, the first one, procedural text use imperative sentence. Jadi dalam sebuah teks prosedur itu, Anda nanti akan banyak menjumpai kalimat-kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu apa? Kalimat perintah. Oke, saya ulangi. Use imperative sentence. Menggunakan kalimat perintah. Oke, contoh di sini. Push the button. Ya, push the button. Tekan tombolnya. Pour the tea. Tuang tehnya. Add a pinch of salt. Tambahkan sejimpit garam. Nah, 3 kalimat ini adalah contoh kalimat imperatif. Tekan tombolnya, tuang tehnya, tambahkan sejimpit garam. Itu kalimat imperatif. Kemudian yang kedua, language feature of a procedure text, use action verb. Nah, di sini action verb, kata kerja aktif. Ya, melakukan sesuatu, kata kerja yang fungsinya untuk melakukan sesuatu. Aktif nih kata kerjanya. Contoh di sini, saya berikan beberapa contoh, mulai dari push, dorong, tekan, pour, tuang, boil, rebus, insert, masukkan, cut, potong, wash, cuci, nah, etc. dan lain sebagainya. Jadi, untuk mengawali kalimat imperatif itu nanti biasanya di sini ada kata-kata action verb. And then the next, use temporal conjunction. Dalam sebuah kalimat procedure menggunakan kata hubung keterangan waktu atau juga di sini disebut dengan temporal conjunction, kata hubung temporal. Apa saja di sini? Nah, untuk penghubung antar satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, ada kata first, pertama-tama, then, kemudian, second, kedua, next, berikutnya, before, sebelum, after, sesudah, meanwhile, sementara itu, at last or finally, akhirnya atau terakhir kalinya, after that, setelah itu. Nah, kata-kata hubung yang ada di sini ini fungsinya nanti untuk menghubungkan action yang pertama dengan action yang berikutnya atau menghubungkan perintah yang pertama dengan perintah-perintah selanjutnya. Okay, student, let's see. And now, you should know the purpose, the goal, the aim of a procedure text. Anda perlu tahu nanti pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menanyakan atau untuk menjawab dari tujuan sebuah text procedure. Perhatikan di sini. Nah, tujuan dari sebuah text procedure itu nanti kemungkinan tidak hanya satu ya, to tell how to make bla bla bla. Tidak hanya satu yang saya taruh terakhir ini. Apa tujuan dari teks prosedur yang kamu baca? Ya, nah, kalau dulu itu kita langsung pada pernyataan how to make gitu ya, itu sudah menjadi kata kunci. Tetapi nanti ke depan ada beberapa pernyataan yang biasanya dipakai untuk menyatakan tujuan dari teks procedure. Contoh di sini umpamanya, to give guidance step by step in operating certain appliance. Jadi, memberikan petunjuk tahapan-tahapan dalam mengoperasikan alat-alat tertentu. Nah, ini memberikan bimbingan, memberikan petunjuk tahapan-tahapan. Kemudian yang kedua, tujuan dari sebuah teks procedure. Mungkin bisa jadi berupa to avoid a danger in operating certain appliance. Jadi prosedur itu digunakan untuk apa? Oh, untuk menghindari bahaya yang muncul ketika kita mengoperasikan alat-alat elektronik tertentu. Kemudian yang ketiga, to make easier in operating certain appliance. Jadi, teks procedure itu dimungkinkan
dibuat untuk memudahkan dalam mengoperasikan alat-alat tertentu. Oke, next, the fourth. To know how the appliance work correctly. Untuk memberitahu bagaimana alat-alat tersebut itu bisa bekerja dengan benar atau dengan tepat. And then, the next. To know how to make delicious food. Nah, ini biasanya kalau masak makanan ya, itu biasanya to know how, untuk mengetahui bagaimana, memberitahu bagaimana untuk membuat sebuah masakan yang lezat. Kemudian dua yang terakhir, to give information how to serve. Memberikan informasi bagaimana untuk menyajikan titik-titik, bla bla bla. Okay. Give information how to serve bla bla bla. Memberikan informasi bagaimana untuk menyajikan titik-titik, gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi sudah saya sebut di sini, to tell how to make, menceritakan bagaimana untuk membuat sesuatu. Masih ada banyak yang lain, pernyataan-pernyataan sebagai kata kunci yang menyatakan purpose, the goal or aim of a procedure text. Ya, ada banyak pernyataan yang digunakan untuk mengawali tujuan dari sebuah text procedure. Okay, student. It is the example for you. Ada satu contoh untuk kalian semuanya, yaitu contoh dalam teksnya di sini. Bagaimana kita memanfaatkan scan barcode or QR code using Android phone. Jadi bagaimana kita memanfaatkan scan barcode dan QR code, kode QR ya, dengan menggunakan alat telepon Android kita. Oke, perhatikan di sini pada teksnya. Nanti tugas ada di sini adalah menerjemahkan teks ini secara detail ya. Oke, saya hanya akan mengulas sedikit di sini. Your Android device can any barcode or QR code by using a free apps from the Play Store. Nah, di sini saya yakin Anda punya alat Android ya, your Android device, telepon kalian itu dapat menyekan barcode atau kode QR code dengan menggunakan aplikasi yang gratis dari Play Store. Nah, ketika kamu menginstal aplikasi barcode tersebut, your device kamera kamu yang ada di dalam telepon tersebut akan bisa digunakan sebagai alat scan. Nah, you can then take a different action depending on the content in the barcode. Nah, nanti kamu akan bisa melakukan banyak hal ya, tergantung dari konten yang ada di dalam barcode tersebut. Mungkin kalau dalam buku-buku yang terbaru sekarang, buku-buku cetak gitu ya, di situ ditampilkan juga ada QR code. Nah, ada QR code. Nah, nanti kalau kamu memfungsikan telepon kamu dengan menyekan QR code yang dari situ, nanti akan ada pembahasan-pembahasan secara secara audionya ada di situ. Atau mungkin soal-soal juga dibahas di dalam di dalam melalui QR code yang ditampilkan di buku paket tersebut. Oke, next instruction-nya. Nah, tadi kan ada tujuannya. Tujuan di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Android kita itu punya punya fasilitas untuk scan barcode gitu ya. Oke, nah caranya bagaimana? Kita harus menginstal scan barcode tersebut dari Play Store. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Instruction-nya perhatikan di sini ada 1 sampai 10. Oke, Bunda tidak akan menerjemahkan ini, tapi Anda coba nanti tugas kalian adalah menerjemahkan teks ini ke dalam buku kalian yang selanjutnya nanti kirimkan ke pengetahuan atau KI 3. Oke, student. The next. Nah, tugas selanjutnya nanti adalah saya minta untuk menyusun kata-kata ini untuk menjadi sebuah kalimat yang bagus. Kata-kata tersebut nanti akan membentuk sebuah kalimat imperatif. Oke, nanti ada 10 soal. Silakan gunakan sebagai materi pembelajaran pada pagi hari ini untuk latihannya.
Awali nanti untuk menyusun kata menjadi kalimat imperatif pada soal Latin ini dari kata yang dicetak tebal. Begin with the bold type word. Jadi mulai dari kata yang dicetak tebal. Okay, well, my student, it is your material for today. Study it well, and then don't forget for your duty. 1. Translate the procedure text on slide 7. Tadi ya, terjemahkan teks prosedur tentang bagaimana menggunakan scan barcode pada telepon kalian di slide 7. Dan yang kedua, kerjakan latihan untuk menyusun kata menjadi kalimat imperatif di slide 8. Oke, keep spirit for learning. Good luck for you. Semoga kalian berhasil dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.